Pola bagian luarnya itu tidak kita buat clock karena itu kainnya kain brokat seperti ini ya. Dia agak lebih kaku ya. Nanti dia akan terdorong mengembang oleh ini gitu. Kalau terlalu besar saya rasa kurang bagus. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat Inspirasi, video kali ini saya akan menjelaskan perubahan pola yang di badan bawahnya. Untuk pembuatan pola ini ya, yang gamisnya jadinya seperti ini. Oke, itu penjelasan pembuatan polanya ada pada halaman Facebook Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Linknya saya akan taruh pada deskripsi dan komentar teratas ya. Untuk menyimak silahkan disimak di situ. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan di bagian bawah ini yang satinnya saya akan buat sedikit clock atau dikembangkan lagi ya, dilebarkan lagi. Untuk yang brokatnya saya buat normal saja seperti ini ya. Dan untuk badan atasnya normal sama seperti ini nih ya. Ini sudah kita potong untuk badan atasnya, juga lengannya normal ya. Nanti yang bagian lengan sama seperti yang pola kemarin, itu sudah kita potong juga dan kita tambahkan untuk renda-rendanya. Di sini yang pertama akan saya lakukan adalah perubahan di bagian sini nih, bagian bawah rok ya. Coba kita geser. Oke. Nah, bagaimana supaya di bagian bawah itu hasilnya bulat? Kalau misalkan kita ratakan di sini, kalau pola yang pada video tutorial di Belajar Menjahit ala Yazid Taylor di Facebook, yang linknya ada di kolom komentar, itu di bagian bawahnya diluruskan ya. Nanti hasilnya dia akan lebih memanjang di bagian samping. Bagaimana caranya supaya bulatnya halus ya? Caranya mudah saja teman-teman. Teman-teman ukur dari puncak baju sini, yang badan depan ya, puncak baju, turunkan ke bawah 115, buat di sini 115, dimiringkan begini. Atau karena di sini ukurannya kurang 115 ya, bajunya itu kan 124 kalau nggak salah panjangnya. Jadi saya buat di sini saja. Nanti di bagian bawah ini kalau dipotong miring, diukur miring, ini hasilnya 120 ya teman-teman. Lalu kita putar begini. Kita kasih tanda di sini ya. Ini 120 juga. Terus ke bawah 120 juga. Jadi kurangnya dari baju brokatnya itu sekitar 5 cm, nanti dikurangin lagi ini untuk liman. Jadi potongan bawah ini potongan jadi. Nah, yang di sini kita buat lingkaran. Melingkar gini. Oke, lalu di sini kita luruskan garisnya. Hati-hati kena kain ya. Ini jangan dicontoh, khawatir kena kain spidolnya. Baru kita gunting membulat di sini. Setelah ini akan saya pecah kembali pola ini ya. Pola ini akan saya pecahkan kembali. Saya mekarkan. Bagaimana caranya supaya lebih kembang atau agak sedikit clock lah. Intinya menyesuaikan dengan posisi kainnya, menyesuaikan dengan kain yang ada ya. Kalau misalnya kainnya banyak, boleh dibuat full clock. Nah, badan atasnya kita geserkan ya. Yang akan kita rubah adalah badan bagian bawahnya saja. Kita samakan yang posisi di sini. Ini untuk zip atau sleting ya. Yang akan kita samakan di bagian samping sini, samping ketemu samping begini ya. Nah, ratakan di atasnya begini. Lalu yang badan belakangnya kita ikuti badan depan, kita gunting, kita ratakan. Saat teman-teman membuat gamis ya, yang bawahnya lebar, otomatis di sini dilengkungkan ya, atau yang bagian atasnya dinaikkan
Kenapa ini yang tengahnya diturunkan? Karena memang dari ukuran awal itu kurang panjangnya. Jadi saya turunkan. Jadi kalau misalkan panjang gamisnya 115 di sini, berarti yang di sini akan naik. Berapa senti dinaikannya? Nggak mesti, tergantung lebarnya. Yang jelas kita ukur seperti tadi video di awal itu, dari atas berapa senti ke bagian samping atau ke bagian sini, lalu kita sesuaikan ya. Itu caranya. Lalu saya akan pecah teman-teman. Saya akan contohkan yang di badan depannya saja, karena badan belakangnya sama lah ya. Mungkin badan belakang juga saya akan contohkan. Oke. Kita boleh gunting di sini. Ini bisa sembarang guntingnya. Gunting. Hop. Sekitar 1,5 cm atau 2 cm sampai atas. Sebelum pas kita geserkan begini guntingnya. Nah, dipecahnya begini ya. Lalu gunting lagi. Ini bebas berapa senti aja. Kalau bisa pakai garisan lurus juga nggak apa-apa. Digaris dulu. Enggak juga nggak apa-apa. Karena ini tidak terlalu fatal ya. Namanya dipecah pola. Cukup dibagi 4 saja juga cukup kayaknya. Nah, untuk memecah di bagian sini nggak lurus juga nggak apa-apa ya. Oke, nah jadinya begini nih teman-teman. Jika dipecahkan seperti ini ya, di bagian sini tetap mengikuti garis dasarnya ya, di bagian sini. Oke, ini pola akan saya balikkan. Yang ini ada di sebelah sini. Nah, ini ya. Ini adalah bagian kain yang sudah terlipat ya. Di sini bagian tepi kain. Nah, jadi ya sudah terlipat kainnya, sudah terlipat rata. Kondisikan kain dalam posisi yang flat atau rata, serata-ratanya. Yang bagian sebelah sini kita ratakan dengan kain begini. Untuk yang brokatnya sama aja ya. Jadi brokatnya nggak saya buat clock, saya buat rata saja. Nanti ini disatukan lagi saat memotong brokat. Ini dibukakan sampai full. Diratakan begini. Sampai serileks mungkin di sini ya. Yang di bagian sudut sini nggak kelihatan sih ya, pokoknya sisakan 2 cm untuk kampu jahitan. Boleh teman-teman garis dulu ya. Perhatikan di bagian atas sini saya tambahkan kampu jahitan 1 cm ya, sini. Yang di bagian sini saya tambahkan kampu jahitan 2 cm, yaitu di sisi yang samping. Ini saya buat clocknya sedikit. Yang pertama alasannya bahannya tidak cukup ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi bahan. Yang perlu lagi diperhatikan oleh teman-teman, saat baju ini sudah selesai dan kita mau ngelim bagian bawah untuk satin ini, alangkah lebih baiknya tetap kita gantung dulu, kita grading dulu ya. Karena perhatikan di sini di bagian tengah ini adalah bagian yang kaku, artinya tidak elastis ketika ditarik ya. Sedangkan di bagian samping itu bagian yang elastis, yang memungkinkan ketika teman-teman menjahitnya itu bisa terjadi melar ya. Oke, saya gunting ya. Ini untuk badan depannya. Lengkungannya usahakan sama dengan yang ini. Lalu yang di bagian bawah sini ya, sini tinggal ikutin saja lurusan sini ya, ikutin saja.
Gini ya. Ini untuk badan depan, teman-teman. Setelah itu polanya kita kembalikan lagi ke posisi awal karena akan dipakai untuk yang bagian brokat. Kita geserkan. Dan ini untuk badan depan ya. Lalu badan belakangnya, teman-teman. Badan belakangnya. Oh ya, yang belum punya penggaris ini silahkan di order di Shopee saya, IMG Alshop. IMG Alshop. Yang bagian belakangnya kita sesuaikan di bagian sini saja. Nah, ini sudah ada double ya. Buat kiri dan kanan karena bagian belakangnya kita menggunakan zip Jepang atau sleting Jepang yang nyambung dari atas ya, mudah-mudahan bisa sampai leher. Nanti kita tergantung nanti waktu untuk pembuatan videonya cukup atau tidak sayanya. Kalau cukup saya akan buatkan video cara pemasangan kerah yang langsung ke badan menggunakan zip. Ini yang badan belakangnya. Badan belakang juga akan saya pecah, teman-teman. Saya akan bagi, kalau bisa usahakan baginya rata seperti tadi 4 sini ya. Sini, sini. Gunting ke atas. Lalu kita akan sesuaikan polanya. Perhatikan di bagian sini saya tambahkan, saya kasih garis 2 cm dulu untuk jahitan ya, untuk sleting, sleting Jepangnya. Saya tambahkan kampu jahitan sleting Jepangnya 2 cm di sini. Bagian pola yang pertama kita ratakan dengan garis. Sini adalah yang bagian zip ya. Kasih pemberat. Lalu kita geser-geserkan sedapatnya. Kenapa di bagian dalamnya kita buat clock atau di bagian furingnya saja yang kita buat clock? Karena saya sendiri menganggapnya nanti ada efek-efek yang bagus lah ya. Bagusnya maksudnya gini, pola bagian luarnya itu tidak kita buat clock karena itu kainnya kain brokat seperti ini ya. Dia agak lebih kaku ya. Nanti dia akan terdorong mengembang oleh ini gitu. Kalau terlalu besar saya rasa kurang bagus. Jadi saya buat pola normal saja untuk bagian badannya. Nah, ini kita gunting. Tambahkan 1 cm untuk kampu jahitan ya. Di sebelah situ kita tambahkan 2 cm untuk kampu jahitan di bagian samping ya. Sini nih 2 cm. Banyak amat kampu jahitannya ya biar aman aja. Nambah lebarnya berapa bebas. Semakin lebar semakin bergelombang semakin bagus. Tetapi tentunya menyesuaikan dengan ukuran bodi juga. Kita gunting di sini rata dengan pola, melingkar mengikuti pola-pola yang ada. Ini untuk badan belakangnya. Oke. Kalau untuk brokatnya sama ya, polanya seperti ini ya. Mau dilebarkan lagi sedikit silahkan, tapi saya rasa udah cukup kalau untuk brokatnya. Oke, saya bereskan, saya benahi dulu. Oke ya teman-teman ya, hasil jahitannya seperti tadi di awal. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa jaga kesehatan kalian semua.
Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd rather fight with you than laugh within